Halo pemirsa Jawa Pos TV, berjumpa kembali bersama saya Sulis SA di program Jateng Talk. Pada edisi kali ini kami akan memperbincangkan satu tema yang cukup menarik, yakni pengacara membela pengacara dipidana. Nah, untuk memperbincangkan tema tersebut telah hadir di studio Jawa Pos TV seorang advokat kondang di Semarang, Bapak John Richard Latwi Hamalo SH.MH, atau yang intim disapa Bang John. Beliau saat ini juga menjabat sebagai Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia KAI Jawa Tengah. Langsung kita sapa Bang John. Bang John, apa kabar Bang John? Baik Mas. Baik. Sehat Bang John ya? Sehat selalu, amin amin. Biasa. Terakhir kita ketemu dengan Bang John waktu puncaknya Corona. Betul. Waktu talk show waktu itu, ya. COVID ya Bang John ya. Saya masih ingat, wah masuknya harus disterilisasi. Iya. Iya. Sibuk apa sekarang Bang John? Ya seperti biasa, masih menangani kasus, konsultasi dengan klien. Ya. Dengar-dengar ini Bang John sedang menyelesaikan studi S3 di bidang hukum ya? Amin, betul. Lagi di Fakultas Hukum Undip, angkatan 2022. Baru mulai. Ya. Start 2022. Betul. Disertasinya apa kalau boleh tahu Bang John? Disertasi saya berangkat dari pengalaman saya sebagai advokat, khususnya di penanganan kasus pidana di kepolisian. Ya. Saya melihat bahwa ada satu lembaga gelar perkara yang memang harus dibenahi. Karena itu berangkat dari pengalaman praktek saya menangani kasus di seorang tersangka, seorang ibu tua di Semarang itu, namanya Kue Volan. Itu membuat saya prihatin dengan proses gelar perkara itu. Kami, saya ngomong sedikit mengenai itu, kenapa menjadi disertasi saya. Itu karena gelar perkara itu tidak memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Di satu sisi gelar perkara itu diatur secara internal oleh peraturan yang internal kepolisian, seperti Perkap Kapolri, kemudian Perkaba Kabareskrim yang sifatnya sangat tertutup. Ini efek daripada undang-undang Kitab Undang-Undang KUHP itu yang akhirnya terjadi diferensial kewenangan. Sehingga waktu kami gelar perkara di Bareskrim, itu merupakan gelar khusus. Gelar perkara itu sudah memutuskan bahwa perkara itu, pemeriksaan kepolisian itu tidak mencukupi bukti, sehingga harus dihentikan. Tetapi penyidik tidak menghentikan rekomendasi dari gelar perkara Bareskrim itu. Kemudian dengan alasan kalau memang belum cukup bukti, maka penyidik akan terus mencari alat bukti. Nah, tentunya dia memberi kepastian. Maka kemudian saya mengambil disertasi itu untuk merubah bentuk lembaga gelar perkara ke depan, agar masyarakat bisa memahami hak-haknya dia berhadapan di tingkat penyidikan gitu, Mas. Padahal sebenarnya gelar perkara itu sebenarnya untuk bisa melihat dari dua sisi, baik tersangka maupun pelapor ya. Betul. Titik terang kasus tersebut. Ya. Jika memang tidak memungkinkan untuk dilanjutkan penyidikan, bisa dihentikan. Betul. Oke, ini satu studi kasus yang tengah ditangani oleh Bang John, diangkat sebagai disertasi untuk S3. Ya. Bang John, sekarang ini kan banyak sekali ya pengacara-pengacara, profesi pengacara baru bermunculan ini. Gimana kalau melihat profesi atau pengacara tersebut, munculnya pengacara-pengacara baru, Bang John? Iya, sebenarnya profesi pengacara itu menjadi menarik ya. Ya. Untuk digeluti, untuk di bagian dari orientasi orang ke masa depannya juga tentunya. Saya lihat banyak pengacara muda sekarang yang lulus terus kemudian beracara, memilih jadi profesi advokat. Profesi advokat itu kan hidup sendiri, mati sendiri. Artinya kita tidak dibayar, tidak ini sama negara, kita berupaya sendiri. Jadi saya kalau melihat sekarang itu, kalau di organisasi saya, ya saya pada prinsipnya biarkanlah mereka lulus semua kalau saya. Artinya lulus semua itu dalam arti kata mereka akan membuktikan pada saat nanti di lapangan. Dengan sendirinya bisa berhasil, sendirinya bisa berguguran juga bisa. Tetapi mereka harus patuhi kepada aturan undang-undang advokat tentunya. Perkembangannya seperti itu. Dan pengacara muda sekarang bagus-bagus, banyak yang berhasil bertahan, tapi banyak juga akhirnya hilang dari peredaran. Tadi Bang John bilang biarkanlah pengacara-pengacara itu lulus. Betul. Ya.
Semudah itukah untuk menjadi seorang pengacara, Bang Jon? Tidak mudah sebenarnya, itu ada prosedurnya. Karena ada ketentuan undang-undang advokat sendiri ya yang mengaturnya bahwa harus umur 25 tahun ya. Minimal. Kemudian juga harus sarjana hukum ya. Terus harus ikut pendidikan advokat dulu, baru kemudian ujian advokat. Nah, dari situ dan apabila magang dulu ya? Magang. Tentu setelah itu kemudian ada magang. Magang baru kemudian akan diangkat sebagai advokat. Proses magangnya itu berapa lama tuh? Ya, diangkat? Biasanya 2 tahun. 2 tahun? Ya, kurang lebih 2 tahun lah. Selama magang itu dia nggak boleh secara khusus pegang kasus ya, harus ikut induk kantor pengacara yang betul. Belajar magang. Namanya magang kan berarti ikut dengan kantor pengacara seniornya. Nah, itu Mas. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Tidak semudah. Seorang pengacara. Bang Jong, dalam membela klien ini pengacara itu kan mendapat hak impunitas. Bisa dijelaskan apa itu? Iya, imunitas itu kan kekebalan dia sebagai advokat dalam rangka melaksanakan pekerjaannya. Ya. Tetapi imunitas itu kan tidak kemudian sembarangan orang menggunakan hak itu untuk dalam praktek advokat itu sendiri. Artinya kan harus ada ada basic mengenai undang-undang advokat sendiri, ada peraturannya di dalam undang-undang advokat itu, kemudian juga mentaati pergaulan dalam masyarakat, menghormati pengadilan, menghormati sesama penegak hukum juga. Tapi prinsip advokat itu tetap berdiri pada sisi kebenaran. Kebenaran artinya bahwa sebenarnya tujuan esensi dari semua profesi kan itu. Ya. Adalah menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Nah, dari sisi advokat itu sendiri, perjalanan kasus yang menarik adalah sebenarnya mulai dari dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa melihat dirinya sendiri, ya seperti suatu istilah yang dibilang dalam lagunya Michael Jackson itu, Man in the Mirror itu, manusia di hadapan cermin. Ya. Sebenarnya manusia itulah yang sebenarnya yang menentukan jati dirinya sendiri dalam profesi apapun. Betul. Apakah kemudian salah benar, tentunya dia akan melihat kepada dirinya sendiri, bukan pada orang lain. Advokat juga begitu. Sebenarnya pada saat dia menangani kasus, dia sudah mengerti bahwa ini klien saya benar atau tidak. Ya. Nah, kemana arah tujuannya nanti untuk memfokuskan perjuangan ke kliennya itu, maka dia tentunya harus jujur sama kliennya. Bahwa ini kamu benar atau salah. Nah, mulai dari situlah dia mulai menjaga integritasnya dia, gitu Mas. Bang Jon, tadi Bang Jon sempat menyampaikan sekarang banyak pengacara-pengacara muda baru yang bermunculan dan itu bagus-bagus. Ya. Nah, saya sebagai masyarakat awam, mungkin juga mewakili masyarakat awam ya, bagus dalam tanda kutip pengacara baru atau pengacara muda itu yang seperti apa? Kalau yang senior-senior mungkin kita sudah tahu kondang menangani kasus-kasus besar dan menang. Ya, artinya bagus ini mereka memenuhi syarat formilnya dulu. Kedua, dalam saat praktek itu mereka melaksanakan apa yang dinamakan integritas walaupun belum totalitas mereka melaksanakan itu. Nah, beberapa saya amati dari anggota-anggota saya saya di Kongres Advokat Indonesia, ada teman-teman di Pradi dan lain-lain itu, saya melihat anggota Kongres Advokat Indonesia di Jawa Tengah itu banyak, ribuan, dan banyak yang berhasil dalam ribuan juga? Ya, lumayan. Berhasil dalam menjalankan profesinya, dan sampai saat ini ya advokat yang dulu saya tahu lulus itu ketemu dengan mereka banyak yang berhasil. Tidak ada masalah, dan itu yang penting saya kira. Ya. Tidak ada masalah, kalau ada masalah itu seperti apa? Ada masalah kalau kemudian dilaporkan di organisasi, kemudian dilaporkan tindak pidana menyalahgunakan pelanggaran kode etik maupun tindak pidana, ini kita jarang melihat masalah itu. Kalaupun muncul kasus yang melibatkan pengacara, seperti apa yang dilaporkan ke KAI? Ada beberapa kasus seperti tidak menjalankan hak klien, ya, kliennya merasa dirugikan, gitu ya. Kemudian juga ada kasus yang kalau di KAI sendiri yang saya tahu itu tidak menjalankan hak klien. Hak klien, pamannya tidak memenuhi apa yang diharapkan klien dalam pembelaan. Ya. Kemudian ada juga ada yang dilaporkan ke kepolisian, tetapi kemudian kita telusuri ternyata bukan ada kesalahan pada klien kita terhadap anggota kami. Maka kemudian kita melakukan pembelaan dan perkara itu berhenti. Jadi selama saya jadi advokat di Kota Semarang itu harus sekitar baru 1 atau 2 yang berurusan dengan masalah itu, tapi akhirnya selesai, tidak persoalan. Selesai itu di tingkat organisasi? Ya, tingkat organisasi.
Biasanya sanksinya seperti apa kalau? Kalau di organisasi bisa pemecatan, bisa teguran, gitu Mas. Iya. Kalau umpamanya ada kasus tindak pidana, ya tentunya apabila putusan sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan dia terbukti, Inkrah, ya tentunya ingkrah, dia tidak bisa lagi beracara. Ya. Sudah Di inkrah. Jawa Tengah ada yang sampai dipecat? Tidak ada. Berarti kita boleh berharap lah ya, Ya. pengacara atau advokat di bawah KAI ini Ya. dapat diandalkan, sangat kredibel Ya. ya. Kalau organisasi KAI sendiri, Bang John, pembinaan seperti apa yang dilakukan oleh organisasi agar para pengacara ini bisa mendapatkan atau memberikan pembelaan kepada klien secara profesional? Tentunya pada saat mulai training itu, mulai ikut ini dalam kegiatan advokat itu sebelum dilantik, kita mengajak semua beberapa penegak hukum, jaksa, polisi, hakim untuk berbicara di dalam forum itu. Kemudian juga dari organisasi advokat untuk kode etiknya. Ini biasanya dilakukan ini ya ketika setelah ujian, ya pada pendidikan. pendidikan. Ya, setelah itu kita sampaikan sebelum dilantik ada pendidikan advokat namanya PKPA. Ya, di dalam KAI. Di situ diajak para narasumber yang tidak hanya bicara mengenai hukum tapi juga tentang integritas dan sanksi-sanksi apabila advokat itu melakukan pelanggaran. Tentunya kita mengedepankan undang-undang advokat ya 13/2008 tentang undang-undang advokat, perihal etika tentunya yang pertama kali yang harus dijaga. Dan ini pembinaan terus dilakukan ya? Oh iya, ya. Secara berkesinambungan ya Bang? Betul, itu dalam 1 bulan kita training itu, kemudian tentunya setiap dalam pergerakan advokat dimanapun kita memantau. Kita memantau daripada laporan-laporan yang masuk. Sepanjang itu yang saya dapat, KAI tidak pernah dapat laporan untuk itu. Baik Bang John, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita Bang John. Kita nanti akan ngobroli tentang satu kasus yang cukup menarik juga. Seorang pengacara yang dilaporkan saat membela klien. Baik, pemirsa Jawa Post TV, kita akan lanjutkan perbincangan kita di program Jateng Talk setelah beberapa pesan berikut ini. Hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Kalau pakai masker terus bicaranya nggak jelas tuh, kita punya kebiasaan untuk menurunkan masker kita. Update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Dalam satu hari peristiwa pasti terjadi, dan untuk memenuhi kebutuhan Anda akan informasi, kami hadir menjelang waktu istirahat Anda. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat John Arman Saragih menjatuhkan vonis hukuman penjara seumur hidup pada terdakwa Teddy Minahasa. Update malam setiap hari pukul 21.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Morning, pemirsa Jawa Post TV, gimana kabar? Di jalan-jalan pagi-pagi. Kita ada di Sidoarjo nih pemirsa Jawa Post TV, di Gedung Kesenian Rumah Budaya Malik Ibrahim. Hotel ini mulai beroperasi pada tanggal 22 Agustus 1928. Jalan-jalan pagi-pagi, hadir setiap hari, pukul 7 hingga 8 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi, melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo bersama jajarannya melakukan rapat bersama dengan Managing Director La Liga untuk wilayah Asia Pasifik. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV.
Terima kasih Anda masih bersama kami di program Jateng Talk bersama saya Sulis SA dan juga Bang John Richard, Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia KAI Jawa Tengah. Tadi kita di awal sudah berbincang terkait dengan apa itu KAI sedikit dan juga profesi pengacara, termasuk juga upaya-upaya yang dilakukan oleh KAI untuk membuat para pengacara ini memiliki nilai kredibilitas tinggi di hadapan klien. Bang John, kita beberapa kasus yang cukup menarik adanya beberapa pengacara ya di tanah air yang justru ini tersandung kasus hukum ketika membela kliennya, Bang John. Kalau Anda lihat beberapa kasus tersebut, pengacara yang diantaranya ditahan karena saat membela kliennya mungkin dianggap terlibat dalam apa itu ya persoalan hukum, kasus hukum yang membeli kliennya. Kalau dari kacamata Bang John sendiri melihat seperti apa ini kasus tersebut? Ya, itu yang tentunya kita mempelajari beberapa kasus dari teman-teman advokasi profesi yang ternyata bermasalah dalam penanganan perkara yang dihadapinya. Satu, memang kita prihatin, ya, sampai masuk ke ranah persidangan, bahkan terjadi proses hukum yang akhirnya juga menyerempet ke profesi. Dari segi organisasi, dari segi seorang advokat, kami juga prihatin. Saya melihat bahwa seseorang advokat menangani kasus, tentunya yang harus diperhatikan oleh dia adalah pertama adalah kode etik. Kalau kode etik itu dia pegang teguh, maka orientasi yang dia harus lakukan adalah tentunya berjalan sesuai dengan kode etik itu adalah lain. Tentunya memiliki kepribadian untuk tidak melakukan hal yang tidak benar. Orang menegakkan hukum itu ya tegakkan hukum, jangan kemudian menyalahgunakan hukum itu, kemudian sebaliknya. Orang yang salah tetaplah salah, ya, jangan dibenarkan. Orang benar tetaplah benar. Sebenarnya rumusnya gampang. Kalau saya menangani kasus, orang datang ke saya, hukumnya benar apa enggak, kita sudah tahu. Kita harus jujur sama kliennya. Oh, ini salah, ini benar. Kalau kamu punya 2 alat bukti apa, jangan merekayasa alat bukti. Ya. Kemudian juga jangan melakukan tindakan-tindakan yang akhirnya, kalau orang benar kan tidak usah perlu banyak berupaya apapun. Dia tinggal membuktikan saja 2 alat bukti itu apa, saksi dan lainnya, bukti yang lain, maka itu gampang kembali kepada hakim. Kalau kasus perdata. Kalau kasus pidana, tentunya kita kembali lagi lihat perbuatannya sejauh mana. Kalau memang sudah terbukti 2 alat bukti itu, ya namanya orang mencuri ya harus bertanggung jawab. Orang hutang ya harus bayar. Nggak ada orang hutang kemudian itu tidak bayar. Kalau itu terjadi pada keluarga kita sendiri, umpamanya ya merugikan keluarga, tentunya juga tidak demikian. Jadi sebenarnya advokat itu bicara tentang si advokat itu sendiri. Jadi kalau kita melihat diri kita, kalau kita itu di tempat klien, maka kita juga harus mengarahkan yang baik. Kalau orientasinya itu sudah di luar etika itu, maka yang terjadi adalah merekayasa, padahal itu sudah nggak boleh dilakukan. Apalagi peradilan kita ini kan, menurut saya peradilan kita itu terlalu banyak upaya hukumnya. Terlalu banyak, maksudnya ada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kasasi, bahkan PK, kan gitu ya. Ini sudah terlalu banyak, dan konsistensi hakim pun juga untuk memutus perkara ini tuh kadang tidak sama, beda-beda. Oke lah, karena kan di tingkat pertama itu kan memeriksakan mengenai penerapan hukumnya, PNPT. Tapi kalau sudah di kasasi kemudian PK itu sudah bukan lagi melihat pembuktian itu, tapi lihat penerapan hukumnya. Nah, kadang kita merasa bahwa sudah PNPT kasasi sudah benar, tahu-tahu PK itu dikalahkan lah. Pemahaman-pemahaman ini yang tidak ini membuat kita juga kadang teman-teman advokat itu merasa kok seperti ini. Sehingga kadang-kadang mereka juga mungkin memikirkan jalan yang menurut mereka itu baik untuk kepentingan. Nah, akhirnya kadang juga membuat situasi itu feedbacknya kepada mereka berisiko. Seperti kemarin ada satu teman kita itu kan sampai ngomong bahwa wah, semua ini sistemnya bobrok. Ya, jadi sehingga mereka ingin melakukan pembenahan. Tapi pembenahan itu kan susah kalau dari luar. Pembenahan itu seharusnya dari dalam, dari ini. Jadi advokat yang melakukan banyak pelanggaran itu, saya mikir
dia memiliki orientasi yang berbeda dalam penanganan kasus itu. Ya. Tadi Bang John menyampaikan seorang pengacara atau advokat harus memegang teguh kode etik. Ya. Kalau benar katakan benar, salah katakan salah. Ini sebagai kacamata awam, sebagai masyarakat ini, saya misalnya tersandung kasus hukum, saya meminta bantuan advokat. Itu kan dalam rangka agar saya paling tidak ya lolos dari jeratan hukum. Apapun harus membela saya karena saya juga sudah membayar. Gimana itu Bang? Kalau saya tetap tidak bisa. Karena bagi saya prinsipnya mencari uang atau apapun itu kan kita juga harus punya pemahaman bahwa apa yang kita bela itu kan juga mengenai integritas diri kita. Yeah. Jadi kalau pengacara tujuannya jadi pengacara untuk cari uang, ngapain? Bukan itu orientasinya. Ya, kalau memang pengacara banyak yang berhasil, itu kan kembali ke diri masing-masing ya. Cuma mengenai masalah orientasi ke depan bahwa ada persoalan hukum yang timbul karena penanganan kasus itu yang kadang saya disayangkan. Maka setiap kali pada saat advokat KAI itu mengadakan pelatihan itu saya tegaskan bahwa berbicara mengenai seorang advokat itu bicara tentang dirinya sendiri, bicara tentang agamanya, bicara mengenai keteraturan yang dia miliki, ajaran orang tua. Kalau itu kuat di dalam diri, saya yakin dia masih punya jalan yang sikap untuk menentukan suatu persoalan itu antara baik dan benar itu dia harus timbangan itu harus benar-benar dia pikirkan. Oh, saya harus lepaskan saya dari jeratan hukum. Apa yang harus saya lepaskan kalau kamu salah? Yeah. Kalau saya kemudian memaksakan kamu lepas pada ternyata dua alat bukti itu sudah benar, ya sama saja saya membuat kamu itu masuk ke dalam jurang yang lebih dalam lagi dan saya ikut terlibat tenggelam dengan kamu. Apa bedanya saya dengan kamu? Kan gitu istilahnya begitu. Sehingga bagi saya kalau orang salah ya tetap harus menyelesaikan masalahnya. Saya orangnya yang selalu berperkara tapi saya selalu mencintai perdamaian. Kadang kalau saya sudah bela orang, saya akan bilang, ayolah damai. Ya kan? Apalagi kan sekarang kan ada sistem restoratif justice, ya, bahwa kemungkinan besar untuk menyelesaikan masalah itu kan bisa. Tidak harus peradilan. Ayo damai, kan gitu. Polisi juga bisa damai, boleh kok. Kejaksaan boleh, kan gitu. Tapi kalau orang sudah punya gengsi, sudah punya masalah pribadi, ya kita susah. Nah, disitulah kita harus hati-hati. Jangan advokat dibayar, kemudian mengikuti arahnya maunya klien, integritasnya sudah hilang. Nah, di situ yang banyak membuat advokat itu tergelincir, akhirnya jadi masalah. Oke, itu tepat apa yang dikatakan Bang John ya. Jadi advokat itu adalah cermin diri juga ketika kasus ya. Betul. Kalau ikut terlibat, ikut merekayasa, berarti memang menyimpang hidupnya. Jadi dikata demikian ya. Betul. Ya. Kalau Bang John sendiri ketika menangani sebuah kasus sebelum diterima atau enggak untuk mendampingi seorang klien yang terlibat kasus hukum, biasanya apa yang pertama kali Bang John tanyakan atau ini oke, saya akan bela Anda, oh saya tidak akan bela kamu, apa yang pertama kali? Advokat itu kan seperti dukun, kalau sudah levelnya sudah tingkat tinggi itu sudah seperti dukun, sudah ngerti. Jadi klien datang itu ya. Bisa merawang. Kalau klien saya datang itu saya cuma tanya kamu benar atau salah? Oh gitu. Itu. Kalau saya bilang ya saya salah, saya akui salah. Ya makanya itu kita mulai berangkat dari situ. Kalau kamu salah, apa salahmu? Umpamanya begini, Bang, ini saya salah nih. Saya punya utang umpamanya 500 juta. Saya dikejar-kejar untuk ditagih ini. Kalau enggak saya mau diproses. Apa yang saya lakukan? Kamu tetap bayar. Tetapi saya akan minta tolong sama lawanmu itu, bisa nggak dicicil? Bisa nggak diorientasi gitu. Tapi kalau dia tetap tidak mau cicil, akhirnya kita bisa lepas. Nggak bisa. Karena kan dia punya alat bukti untuk membuktikan itu. Lawannya ya. Lawannya kan gitu. Artinya kalau umpamanya kita di sisi dia pun dan kita di sisi orang yang punya hutang juga kita akan melakukan yang sama. Jadi equal aja balance. Gitu Mas. Jadi Bang John juga melihat tidak hanya sisi orang yang dibela, tapi juga sisi orang yang menjadi lawan. Sehingga advokat itu sebenarnya kan kita tuh timbangannya, kita tuh di tengah-tengah ini, yang menimbang sana, menimbang sini. Sehingga kita perlu menyelaraskan ini. Namanya orang punya hak ya harus diberikan. Jangan kemudian merekayasa agar hak kewajibannya itu hilang. Itu sudah nggak benar. Jadi timbangan itu posisi bukan hanya pada hakim saja. Hakim itu kan juga kita harus memberikan masukan kepada hakim untuk ini loh data kita punya.
Dan saya beracara berkali-kali di pengadilan itu karena saya banyak tersenyum. Tersenyum dalam arti kata hatinya saya tuh geli. Kok sudah tahu itu salah, tapi kok masih berorientasi untuk memaksakan yang salah itu benar. Contohnya seperti? Ya contohnya ya maksudnya alat buktinya sudah tidak kuat umpamanya. Atau dia menutupi alat bukti yang sebenarnya. Padahal kita punya alat bukti yang kuat. Kan gitu. Kenapa harus menunggu itu dulu kalau memang dia sudah tahu dia salah? Gampang sih memutuskan masalah kebenaran itu. Sehingga sebenarnya kita sudah tahu dari awal penanganan suatu kasus, itu sudah ngerti bahwa itu memang sudah, dia benar, klien saya benar, dia salah. Tinggal kita buktikan. Jadi kalau mau dihitung, saya bukan mau menyombongkan apa yang saya pikirkan, tapi saya berdiri di level kebenaran itu, jarang saya kalah sama kasus-kasus yang saya tangani. Karena saya berpikir prinsip saya itu, kebenaran itu Tuhan selalu berdiri di sisi kebenaran. Sudah, kalau saya terbentur itu saya cuma ngomong aja sama Tuhan. Saya sudah berusaha sebegini jalan, tapi dia selalu membisikkan dalam pikiran saya, masih ada jalan lagi. Tolong kamu selesaikan. Jadi semua tahapan itu saya selesaikan. Kan gitu, PN, PT, kasasi, PK. Dan akhirnya pada endingnya saya menang. Kalau memang kalah pun itu urusan Tuhan nanti. Sehingga saya tidak terbeban untuk tidur merekayasa. Orang kalau satu kali merekayasa, dia akan pulang, apalagi besok mau bohong lagi, apalagi mau merekayasa. Dia selama itu hidupnya akan merekayasa terus. Lah buat apa dia berdoa? Ya, buat apa dia, ini persoalan besar advokat itu adalah hubungan dia dengan Tuhannya dulu. Kalau dia tidak punya nurani, maka semua yang dia lakukan itu tentunya bukan dari jalan yang benar. Maka bagi saya, kalau saya kalah pun saya akan berjalan tegak lurus dengan senang. Oh berarti yang gak beres mereka mungkin ngatur-ngatur. Padahal hukumnya saya, tunggulah berikutnya. Ya, ada PT, saya juga itu PT. Ya menang, kasasi menang, sebetulnya. Dan semuanya saya tenang, senang. Jadi kalau kita bekerja, kita seorientasi mau buat kejahatan kan gak enak. Kan gitu. Tapi kalau kita bekerja mengenai sesuatu yang membuat kita bangga, mau kita punya keinginan itu, wah itu luar biasa. Jadi kalau kita menang itu rasanya, ya memang itu kebenaran. Dan saya tidak terbebani untuk berpikir bahwa, wah di Tuhan lihat saya nih. Pokoknya, kamu udah benar nih. Itulah yang saya jauhkan. Sehingga bagi saya itu nothing tulus. Menang ya sudah tentukan. Bang John, dari sekian banyak klien, ketika Anda menawarkan penyelesaian seperti ini, saya akan melakukan seperti ini. Saya akan berdiri di tengah, setengah menit, Bang John, statement. Dari sekian banyak klien, apakah mereka semua bisa menerima? Bagi saya bukan saya cari kliennya. Klien yang datang sama saya, maka ikut aturan main saya. Di situ saja. Kalau saya bilang benar-benar, salah-salah. Jadi jangan saya dipengaruhi oleh kamu, tapi kamu karena datang, saya minta tolong kamu harus ikut cara saya, dan itulah di situ keputusan yang saya ambil. Dan meskipun ada bayar berapapun. Oh iya, orientasi bayaran bukan suatu orientasi pada kita sebagai advokat. Kalau orientasi bayaran, saya tidak usah tinggal di sini Jawa Tengah lah. Saya tak pergi aja ke Jakarta, saya cari kerjanya lebih punya bayaran besar, lebih senang, saya mampu melakukan itu. Tapi saya senang di Jawa Tengah, karena saya damai dengan Jawa Tengah. Kota Semarang tentunya yang saya cintai. Dan tenang, Bang. Tenang. John, ya. Baik, Bang John, terima kasih pencerahannya Bang John di dunia penegakan hukum. Sukses membuat Bang John. Waktu 30 menit tidak terasa nih, Bang John. Terima kasih. Baik, pemirsa Jawa Pos TV, tidak terasa 30 menit kita sudah berbincang terkait dengan penegakan hukum, khususnya dunia advokat bersama dengan Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia KAI, Bapak John Richard Latui Hamalo SHMH. Saya Sulis Esa yang memandu program Jateng Talk. Sampai jumpa.